Dipaksa pensiun, Sergio Aguero, saya sadar ada yang tidak beres. Striker itu menjelaskan bagaimana dirinya sadar bahwa masalah di jantungnya cukup serius. Mantan bintang Manchester City Sergio Aguero telah membeberkan tentang penyakit jantung yang menyebabkannya pensiun dan saat ia mulai menyadari itu adalah masalah serius. Aguero tiba-tiba dipaksa pensiun pada Desember tahun lalu, hanya beberapa bulan setelah pindah ke Barcelona dengan status bebas transfer. Dan, membuka diri untuk pertama kalinya sejak mengakhiri karir bermainnya, Aguero menjelaskan bagaimana ia menangani momen menakutkan itu dalam hidupnya. Aguero terpaksa mengakhiri kariernya sebelum waktunya setelah didiagnosa menderita masalah jantung. Ia hanya membuat 5 penampilan untuk klub sebelum absen sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Masa pemulihan Aguero dengan cepat berubah menjadi pensiun setelah dirinya menyadari betapa beratnya masalah itu, dan ia mengungkapkan keputusannya itu untuk pertama kalinya sejak memutuskan gantung sepatu. 15 hari pertama saya mengalami waktu yang buruk, kata Aguero di Twitch. Ketika itu terjadi, saya pikir itu bukan apa-apa dan saya akan baik-baik saja, tetapi ketika saya tiba di rumah sakit dan mereka meninggalkan saya di sebuah ruangan kecil sendirian dengan banyak monitor di sekitar saya menyadari ada sesuatu yang buruk. Dan setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, saya mulai gugup. Aguero melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia menjalani operasi kecil ketika dokter meletakkan microchip di dadanya untuk memungkinkan mereka memantau detak jantungnya secara berkala. Mantan klub Aguero, Man City, baru-baru ini merekrut penyerang Argentina lainnya, dengan mendatangkan Julian Alvarez dari River Plate. City membayar 14 juta pound untuk mengontrak Alvarez, yang akan tetap dipinjamkan ke River Plate hingga musim panas. Julian sangat bagus, kata Aguero. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Ia menanyakan beberapa hal kepada saya dan saya menceritakan pengalaman saya kepadanya. Aguero ragukan Alvarez bakal cocok dengan gaya main Man City. Sergio Aguero meragukan bahwa Julian Alvarez bakal cocok dengan gaya Manchester City. Hal ini karena Pep Guardiola kerap kali bermain tanpa penyerang murni. Man City menuntaskan transfer Julian Alvarez pada dari River Plate senilai 17 juta euro. Namun, penyerang asal 22 tahun ini tak langsung bergabung dengan The Citizens pada musim dingin ini. Ia dipinjamkan dulu ke River Plate hingga kompetisi Liga Argentina berakhir. Alvarez baru akan bergabung dengan Man City pada musim depan. Alvarez digadang-gadang sebagai the next Sergio Aguero di Man City. Hal ini karena Alvarez serupa dengan Aguero berasal dari Argentina dan berposisi sebagai penyerang tengah. Aguero merupakan top skor sepanjang masa Manchester City dengan torehan 260 gol. Ia meninggalkan Etihad Stadium musim panas lalu ke Barcelona. Namun, karir harus berakhir lebih cepat karena masalah jantung dan memutuskan pensiun pada Desember tahun lalu. Aguero mengaku sangat menyukai cara bermain Alvarez. Meski begitu, Sergio Aguero sedikit menyangsikan apakah Alvarez cocok dengan gaya main Man City saat ini. Hal ini tak lepas karena manajer Man City, Pep Guardiola kerap kali bermain tanpa penyerang murni atau mainkan false nine. Taktik ini pula lah yang membuat Aguero beberapa kali terpinggirkan di musim terakhirnya bersama Man City. Masalahnya adalah Manchester City-nya, Pep Guardiola, tidak menggunakan penyerang. Saya ada di sana dan saya beruntung jika saya bermain, ujar Aguero dikutip dari Mirror. Saya pemain nomor 9 tetapi Pep sering tidak bermain dengan penyerang, jadi saya tidak bermain. Dia harus terbiasa dengan itu. Itu adalah taktiknya. Saya benar-benar tidak tahu sekarang di mana Julian, apakah Julian bisa cocok di City, jelasnya. Hasil drawing babak 16 besar Piala FA tahun 2021 sampai tahun 2022, Manchester City dan Liverpool hadapi lawan lemah, Tottenham Hotspur jumpa penghancur Manchester United. Hasil drawing babak 16 besar Piala FA tahun 2021 sampai tahun 2022 telah diketahui, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. Tim-tim kuat, seperti Manchester City dan Liverpool, mendapatkan lawan lemah, tetapi tidak dengan Tottenham Hotspur. Dari undian tersebut, Tottenham akan berhadapan dengan tim yang menghancurkan Manchester United, Middlesbrough, di Riverside Stadium.
Harry Kane dan kolega harus berhati-hati usai melihat sepak terjang tim divisi Championship itu di markas Man United, Old Trafford. Jika lengah, bukan tidak mungkin mereka akan bernasib sama dengan Man United yang tersingkir lewat adu penalti di babak 32 besar. Pasukan Antonio Conte tentu tidak mau hal memalukan itu terjadi kepada mereka. Kemudian, Manchester City akan bertandang ke markas Peterborough United yang juga berkompetisi di Championship. Pasukan Manchester Biru diprediksi menang dengan mudah karena sang lawan sedang terseok-seok di papan bawah klasemen Championship. Selanjutnya, ada Liverpool yang juga mendapatkan lawan mudah seperti The Citizens julukan Man City. Bedanya, mereka melawan tim papan bawah Liga Inggris, yakni Norwich City. Lalu, keberuntungan juga datang untuk Chelsea. Setelah menumbangkan Chesterfield FC dan Plymouth Argyle, kini Romelu Lukaku DKK akan bentrok dengan tim semenjana lainnya, yakni Luton Town. Selain Liverpool dan Norwich, ada dua tim Liga Inggris lainnya yang juga akan saling berhadapan di babak 16 besar. Mereka adalah West Ham United dan Southampton yang bakal bertarung di St. Mary's Stadium. Sekadar informasi, babak 16 besar akan digelar mulai Senin tanggal 28 Februari mendatang. Semua pertandingan digelar di kandang tim yang kedapatan sebagai tuan rumah. Baru pada babak semifinal dan final nanti, laga akan digelar di Wembley Stadium.